Buat Bupati Subang, Om Ray yang cekatan, segera turun ke lapangan. Om Ray, Tindak lanjuti, tidak Ray boleh Reynaldi ya. ada jalan, apalagi jalan statusnya kabupaten yang hancur seperti itu. Saya yakin Bapak Bupati cekatan dan mampu menyelesaikan seluruh problem kerusakan jalan di Subang yang memang jalannya hancur sudah lama. Karena puluhan tahun Kabupaten Subang pembangunan infrastruktur jalannya mengalami keterlambatan. Saatnya Om Ray untuk berbenah. Itu kan enak kan, komunikasinya lewat sosial media itu menurut saya itu paling efektif gitu. Jadi orang itu udah, oh Kang Deddy lagi ngomongin ini Bupati Subang misalnya, ini ada videonya nih, oh ini nih jalan jeleknya nih, ini kan jalan kabupaten ya bukan jalan provinsi, maka ya wewenangnya di Bupati, bukan di bukan di KDM. Jadi ya kalau secara birokrasi ya Bupati harus sih bergerak gitu. Oh ini yang tadi ya. Jadi isinya kayaknya sama sih. Ini bapak yang tadi yang ngebahas soal wisata tadi. Ya kalau intinya maju terus Kang Deddy lah. Udahlah. Saya sendiri ya termasuk orang yang banyak sekali kurang setuju sih sebenarnya, kayak misalnya manasik haji untuk TK, jalan-jalan ke sana kemari gitu, kayak aduh ngapain gitu. TK kan juga nanti kalau kamu mau naik haji juga kan ada manasiknya gitu. Kayak udah lupa juga TK gitu. Adalah gitu. Belum lagi kan dana haji katanya dikorupsi pun. Aduh ya Allah. Udah ya. Ya ini mah nggak ada yang bisa perlu ditanggapi. Tapi saya paling seneng ya. Jadi konten-konten Kang Deddy itu yang saya seneng itu beberapa itu, salah satunya ya kalau Kang Deddy berkunjung ke sekolah tuh. Kayak seru gitu ngeliat anak-anak yang wah Deddy. Terus ada lah yang konten apa waktu itu ya, yang pokoknya ada murid yang nyampe narik-narikin beliau kayak Kang Deddy sini ini gitu. Terus ada yang cerita masalah KIP apa waktu itu. Ya seneng aja gitu, kayak karena ya memang ya anak-anak itulah kan yang nantinya bakal ngebangun wilayah-wilayah itu kan, Jawa Barat ataupun anak-anak dari seluruh negeri ini kan untuk ngebangun. Karena ya pada akhirnya kan semua orang yang tua-tua itu kan akan mewariskan sesuatu kan, entah apakah yang diwariskan itu suatu kebaikan atau keburukan atau kebodohan atau kepintaran ataupun kemajuan ataupun ya koruptor baru gitu yang terdidik. Ya nauzubillah sih, jangan sampai sih. Ya mudah-mudahan kan lebih baik lagi gitu. Setelah mengambil uang sebesar 800 juta rupiah di Bank Jawa Barat yang akan diberikan kepada para pemain Persib sebagai bonus kemenangan mereka, Deddy Mulyadi dengan para ajudannya langsung kembali ke rumah dinas gubernur untuk bersiap-siap membagikan uang tersebut. Namun di dalam perjalanan Kang Deddy sempat memberikan nasihat tentang uang untuk kita semua. Silahkan simak baik-baik. Mantap, aduh. Kira gado artos sakieunya. Berkomentar sih mana? Tapi namanya rezeki itu bukan uang yang kita pegang, Mu. Laras. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita makan. Iya, Itulah betul. rezeki. Betul. Uang yang banyak itu belum tentu bisa kita nikmatin. gitu. Bisa jadi di antara uang kita ini ada uang orang lain. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Nah, saya misalnya ada uang saya, ada uang pemain Persib. Iya. Pemain Persib juga belum tentu sama dia, Iya. dikasih sama istrinya. Iya. Sama istrinya juga belum tentu sama dia. Iya. Ya kan? Iya. Bisa jadi untuk yang lain. Iya. Belum tentu apa yang kita miliki menjadi rezeki kita. Iya, betul. Bisa jadi rezekinya orang lain. Iya. Gitu, Mu. Kang Deddy juga sempat membercandai Haji Mumu, sahabat yang juga merupakan tangan kanannya. Beliau mengatakan, kalau Haji Mumu sih nggak butuh uang 1 miliar. Udahlah Mumu mah nggak usah semiliar. Iya. Cukup sebulan 5 juta. Yang penting tiap bulan aja ya, Pak. Tiap bulan ada dan sehat. Sehat. Nah, Kamu makan gaji 5 juta, dahar gratis. alhamdulillah. Sare teu mayar. Alhamdulillah. Ngilu sare di hotel. Alhamdulillah. Ya kan? Makan bergizi terus. Makan bergizi terus. Weteuh kan? Weteuh. Nyeseh? Nyeseh? Dicucun. Dicucun. Mana Alhamdulillah. mah ukur ke pamajikan setor terus numpakan
Angkat deui. Oh, kateuy. Antun hiji deui, Pak. Naon kuliah? Bersyukurna. Oh, baheula leuwih geutik gajina kan? Oh. Oh ya itu ya. Tapi ya mungkin sikap itulah yang mendasari Kang Dedi untuk yang ya udah kayaknya Kang Dedi kayak sama uang itu kayak udah gitu ini di 100 juta ini misalnya. Ini udah bisa jadi ini ada hak orang lain gitu. Yang mana ini jalurnya ke saya tapi ini ada hak orang lain gitu. Ya melalui dari beliau jalan kemana terus akhirnya kayak wah ini kayaknya saya kasih deh. Oh ini saya kasih deh. Oh ini saya bantu deh gitu. Ya karena udah kayaknya beliau udah kayak nggak terlalu lagi kayak mikir rekening saldo berapa ini itu gitu kayak uang ada ngalir terus oh ada nih udah gitu nggak kayak aduh saya mau ngasih 100.000 tapi nanti saya nggak bisa beli makan untuk ojek nggak ada mau ngasih nggak belum udah nggak kayak gitu. POV ketemu Bapak Aing, Gubernur Jabar. Ayo. Di mana? Bisa-bisanya. Tiba-tiba dibayarin. Lagi makan di SHSD. Rumah Sakit Umum Amira. Oh ya nih yang Kang Dedi kalau nggak salah berkunjung ke rumah sakit itu ada problem apa ya waktu itu? Ya, terus tiba-tiba ada KDM terus tiba-tiba ngajakin foto bareng Amirain. Maksudnya kita yang ngajak foto bareng. Oh ya, kaget juga saya Mbak. Tiba-tiba masa KDM, ayo kita foto ya. Kayak aneh gitu. Untuk ada ini ya. Saya juga sering sih nyertain ini. Kalau saya suka salah ngomong biasanya saya tulis tanda petik terus ada warna merah kayak kalimatnya gini gitu. Ya karena takut juga kan kalau salah paham atau kita memang salah ngomong tapi kayaknya poinnya penting jadi harus tetap ditaruh. Jadi ya beginilah ada kayak gini. Tadi kaget saya tiba-tiba masuk KDM. Mbak, ayo kita foto bareng. Terus tiba-tiba itunya Cina nggak usah. Sorot kamera. Ya kadang-kadang gitu ya, kadang yang pengen ketemu malah gak ketemu gitu. Yang kayak tiba-tiba lagi dimakan lagi di mana malah ketemu gitu. Ya namanya rezeki juga sih itu termasuk. Oke, ini video panjang ya. Yang waktu Kang Dedi di kampus ya. Kayaknya kita skip dulu ya. Oke, kali ini aku akan membacakan ramalan untuk kamu hari ini untuk di tanggal 23. Bentar kok tiba-tiba ada ramalan tarot bersamaku, ramalan tarot terbaru. Skip lah. Kenapa tiba-tiba ada ramalan tarot ya? Oke lanjut. Ayo Cicak, ayo bos, terus bos, ayo, ampun rakyat, dihanap dengan susah rakyat, ampun rakyat, ampun. Ternyata di bawah itu paling gak enak, keinjak. Kalaupun nyampe nggak jadi pemenang, aduh, jadi hidup orang terinjak tuh susah. Aduh nyeri, aduh nyeri, aduh nyeri, aduh nyeri, aduh nyeri, aduh nyeri. Iya ya, Kang Dedi ya ternyata beliau masih ikut lomba Agustusan di kampungnya ya, karena beliau juga kan beliau aktif sih ada acara-acara ikut, dan ini beliau jadi di bawah ya yang diinjak tengkuknya, pundaknya ya. Dan sebenarnya kalimatnya itu bagus banget walaupun kayak nggak enak ya di bawah tuh terinjak ya gitu. Itu sebenarnya kayak ya kalau kita di bawah itu nggak enak. Kalau dalam ini ya maksudnya dalam ya ekonomi ataupun sosial gitu, walaupun ada di bawah lain yang mungkin enak. Terus akhirnya karena memang kalau di atas tuh kita ngelihat orang begini rasanya di atas ya, kalau di bawah gak enak banget tuh.
Ya. tingkat kepuasan publik khususnya warga Jawa Barat terhadap kinerja Deddy Mulyadi atau yang akrab disebut dengan Kang Deddy Mulyadi itu nyaris sempurna, mencapai 95%. Oh ya, ini pernah juga saya lihat itu data indeks kepuasan publik. Pokoknya ada data kepuasan publik itu. Ini video panjang jadi kita skip ya. Tapi ya memang ekonomi jadi tantangan terbesar. Tapi memang pada akhirnya kemakmuran, kesejahteraan itu kan ekonomi sih. Tulang punggungnya ya. Nanti kan kalau ekonomi, pendidikan bisa naik, pariwisata bisa naik, hiburan bisa naik. Ya kalau ekonominya di bawah itu semua turun. Mau makan susah, apalagi mau nonton bioskop istilahnya gitu kan. Meski bisa saja duduk nyaman di restoran mewah, Kang Deddy justru memilih makan di kaki lima. Karena menurutnya di sanalah rasa asli perjuangan rakyat tersaji hangat, penuh keikhlasan dan cerita sederhana yang jujur. Dikira ke restoran, yang ngira siapa nih? Dikira ke restoran malah makan di PKL. Enggak lah, Kang Deddy mah memang biasa sering beliau makan kok di pecel lele ataupun di warung-warung yang biasa gitu. Ya walaupun beberapa ada yang beliau ke restoran gitu. Tapi ya udah tidak aneh sih. Memang Kang Deddy ya sederhana udah. Proyek ambisius wisata air Bekasi gagasan KDM dan Tri Adianto habiskan dana 96 miliar. Iya sih, kalau kalinya udah bagus, udah rapi, enak wisata air gitu. Kalau kalinya keruh kayak gitu ya agak kurang mantep juga buat wisata, bau pasti kan. Kabar gembira bagi warga Bekasi. Kota kita akan segera memiliki destinasi wisata air yang keren dan terjangkau. Pemerintah Kota Bekasi baru saja memulai pembangunan wisata air Kalimalang yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Bayangkan, sepanjang aliran Kalimalang dari Metropolitan Mall hingga Grand Kota Bintang akan disulap menjadi area rekreasi yang memukau. Yang menarik, 12 jembatan existing akan diganti dengan 5 jembatan baru berbentuk melengkung, memungkinkan kapal-kapal wisata melintas dengan bebas di bawahnya. Proyek ambisius dari inisiatif Gubernur Oh iya ya, kapal pesiar bisa masuk ke ini, ke kali. Jawa Barat KDM dan Wali Kota Bekasi ini tidak main-main dalam hal pendanaan. PT Miju menyumbang dana CSR sebesar 36 miliar rupiah dan Pemprov Jawa Barat menambahkan 60 miliar rupiah. Totalnya mencapai 96 miliar rupiah untuk mewujudkan wisata air impian ini. Apa saja yang bisa kita nikmati nantinya? Ada area pedestrian yang nyaman dan estetik untuk jalan-jalan santai, unit-unit perahu wisata untuk berkeliling, dan yang pasti bakal bikin ngiler, deretan kuliner yang akan menjadi daya tarik utama. Yang lebih menjanjikan, pengelolaan wisata air ini akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui BUMD PT Mitra Patriot dengan komitmen pengelolaan hingga 20 tahun ke depan. Ini bukan proyek sembarangan, tapi investasi jangka panjang untuk Kota Bekasi. Proyek ini bukan sekadar tempat rekreasi, tapi juga membuka peluang usaha baru bagi warga Bekasi. Bayangkan berapa banyak UMKM yang bisa berkembang di sana, dan tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Lebih dari itu, wisata air Kalimalang akan menjadi ikon baru yang membanggakan untuk Kota Bekasi. Jadi, siap-siap ya, dalam waktu dekat. Kita akan punya destinasi wisata air kelas atas yang terjangkau dan representatif. Kalimalang akan jadi bukti bahwa Bekasi bukan cuma kota satelit, tapi juga punya potensi wisata yang memukau. Penulis Roy Wijaya. AI-nya cetar sekali ya AI-nya. Area parkirnya gimana ya, sedangkan sering macet, apakah pengunjungnya ada area parkirnya? Ya area parkir mah bikin parkir layang aja kayak Malioboro gitu. Bisa kan? Yang parkir bertingkat gitu, nah bisa lah kayak gitu. Lebih bagus dan bermanfaat kali ya kalau dibuat transportasi sungai. Ya kalau udah jadi tempat wisata mungkin ya nggak ya tetap ya bagus jadi tempat tinggal ini kan. Nah kalau udah jadi tempat wisata keramaian kita awas aja kalau yang buang sampahnya, pengelolaan sampahnya masih buruk, pasti rusak juga ya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya ya. Waktu Kang Deddy tiba-tiba datang buat jemput nih yang pulang sekolah, para emak-emak yang lagi nunggu anaknya langsung kaget campur kagum, soalnya jarang banget ada tokoh publik turun langsung begini, apalagi dengan senyum ramahnya. Video-video yang pendek-pendek ini ya kayak udah gitu. Oke, udah sih saya gak bisa berkomentar apa-apa lah. Intinya ada mama kaget, ada Kang Deddy gitu, udah gitu.
Bentar, ini apa sih? Oh, ada acara mancing gitu. Ya ini rame, kerumunan ini, awas sampahnya ya. Saya tuh kalau ngeliat kerumunan di Indonesia itu khawatir. Karena ya, waktu itu saya pernah nonton konser dangdut apa ya, di Monas tahun baru. Kan ramai banget tuh. Sampahnya buset, pas udah beres itu, kotak sampah itu penuh. Ada yang bahkan memang sengaja nggak buangnya di kotak sampah, kayak jagung rebus lah, bekas stik-stik sosis, plastik-plastik gitu. Jadi kayak kenapa gitu kerumunan itu ya gitu, kayak kalau kerumunan gini tuh udah kayak puntung rokok yang dibuang sembarangan kan, kayak itu sih yang serem gitu.